Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema sesuai nanti dengan kartu ini yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang merasa percaya diri sekali ya, bahwa rasa sakit yang kamu alami saat ini hanya dia yang bisa mengobatinya. Dan aku melihat di sini dia ingin merasakan kembali momen-momen saat bersama denganmu. Berarti kemungkinan saat ini kamu dengan dia lagi berpisah ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Tapi ternyata selama ini hubungan kamu dengan dia ada rasa ketidaknyamanannya ya, karena komunikasi juga nggak terjalin dengan baik. Di sini aku melihat banyak juga perbedaan pendapat di antara kalian, atau banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini kalau kalian pun punya masalah gitu ya, tidak pernah diselesaikan dengan serius ya, justru malah kayak diabaikan atau ditutup begitu saja ya, tidak diselesaikan. Gak cuman di apa sih di ya bisa dibilang tuh lari dari masalah, ditekan begitu saja masalahnya, tidak diselesaikan. Kemudian juga ada rasa tidak nyaman yang sering muncul di hubungan ini. Gimana mau nyaman ya kalau komunikasi aja nggak ada. Terus juga banyak kesalahpahaman atau pertengkaran di sini. Banyak sekali perbedaan pendapatnya juga di sini. Tidak selalu nggak bisa cari jalan titik tengahnya di sini ya. Dan apalagi di sini juga ada pertanda bahwa dia ini selama ini tidak pernah jujur sama kamu ya. Banyak ketidakjujuran yang dia lakukan di sini, sehingga aku lihat di sini kamu kayak butuh waktu yang cukup lama untuk mengamati dia ini seperti apa yang sebenarnya terjadi, maunya dia ini apa, seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu butuh lama untuk memproses itu semua dan mengambil suatu kesimpulan dan keputusan apa yang tepat untukmu, seperti itu aku lihat di sini. Dan aku melihat kayak dia sekarang memandang kamu tuh, kalau untuk balik lagi ke kamu tuh dia udah punya saingan ya. Dia melihat kayaknya kamu sekarang sudah punya yang baru, atau sudah ada orang yang mulai tertarik dengan kamu atau mendekati kamu, sehingga aku melihat kayak dia kayak mau ngedeketin kamu, cuman nggak bisa satset, atau memang orangnya tuh nggak bisa satset ya. Jadi sebenarnya di sini dia itu ada ya effort yang dia tunjukkan, hanya saja dia ini orangnya itu lambat ya, sehingga kelihatannya kayak nggak melakukan pergerakan apapun. Padahal sebenarnya di sini dia ingin datang, karena di sini juga ada Knight of Swords ya. Dia pengen datang, cuman dia ngelihat sekarang kok kamu kayak udah ada yang baru gitu. Terus itu juga ya berarti dia harus saingan nih dengan orang baru ini ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Yang mana kalau orang baru kan mungkin sudah tidak kalau orang baru kan pasti tidak mungkin mendapatkan penilaian yang buruk kan, karena baru kenal ya, sehingga belum bisa menilai buruk baiknya.
orang itu. Nah, kalau dia di sini kan dia sudah punya pengalaman yang buruk ya terhadap kamu, sehingga kamu pasti sudah menilai dia juga buruk gitu. Nah, itu juga yang menjadi hambatan bagi dia untuk melakukan suatu action atau langkah ke depannya terhadap kamu. Kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dia nggak satset. Ada Knight of Wands. Aku lihat memang hubungan kamu dengan dia nampaknya sudah berpisah cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Mungkin udah berapa bulan gitu ya, paling ya beberapa bulan. Dan aku melihat di sini kayak akan ada pergerakan dia menuju ke kamu. Ya, aku lihat di sini kayak ada pergerakan dia akan menuju ke arah kamu. Dan dia datang ke arah kamu ini entah itu bersifat dari komunikasi atau memang akan secara fisik bertemu dengan kamu ya. Nah, ketika nanti dia datang, itu aku lihat nggak bakalan dengan tangan kosong atau nggak ucuk-ucuk cuman datang aja. Dia akan membawa sesuatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yang selama ini kamu harapkan. Apa itu? Misalkan dari dulu kamu itu mengharapkan komitmen dari dia, maka dia nanti akan datang dengan membawa sebuah komitmen. Nah, apalagi yang misalkan kamu harapkan dari dia dan kamu tunggu-tunggu dari dia selama ini, misalkan sebuah hadiah, nah, maka dia akan membawakan hadiah itu, gitu, ya. Aku lihat di sini. Hanya saja sekarang ketika dia mau datang ke kamu, loh, kok dia lihat kayak sulit gitu, karena mungkin kamu sudah memblokir dia kah, atau kamu sudah sudah menikah dengan orang lain kah, atau kamu sudah memiliki yang lain, atau kamu justru malah sudah tidak peduli gitu loh dengan dia sih. Intinya di sini dia merasa kayak jalan akses menuju ke kamu itu semuanya kayak terblokir. Jalan menuju akses ke kamu itu kayak semuanya itu kayak tertutup, kayak nggak bisa gitu loh untuk ke arah kamu atau datang lagi ke kamu gitu. Ya, aku melihat kayak sempat nih orang kayak putus asa ya. Putus asa apa memang harus diakhiri saja ya gitu ya. Apa memang aku sudah tidak ditakdirkan lagi bersamamu, seperti itu ya. Jadi sempat nih orang kayak putus asa. Tapi setelah sekian lama atau seiring berjalannya waktu, aku melihat ada gairah kembali untuk memperjuangkan kamu. Ya, dia kayak nggak bisa. Kalau aku tidak bersamamu, dia kepikiran terus. Ya, dia ada rasa keinginan untuk merasakan kembali momen-momen saat masih bersama kamu. Jadi dia rindu terus, dia kepikiran terus momen-momen yang dulu pernah terjadi dengan kamu gitu ya. Jadi sering bernostalgia, sehingga dia merasa memang tidak akan mudah untuk mendapatkan segala sesuatunya. Makanya harus ada effort di sini. Jadi makanya di sini dia akan menunggu waktu yang tepat atau kesempatan atau peluang itu terbuka bagi dia untuk datang lagi ke kamu gitu ya. Jadi masih ada harapan atau keinginan dari dia untuk kembali lagi dengan kamu. Tapi di sini aku lihat memang dia sedang menunggu waktu yang tepat atau kesempatan yang akan terbuka untuk dia nantinya datang. Apalagi di sini kan dia memang orangnya tuh prioritas kerja banget ya, orang yang pekerja keras, orang yang gila kerja lah ya, kasarnya ngomong tuh dia orang yang gila kerja. Jadi memang prioritas dalam hidup dia ya kerja gitu. Terus itu juga orangnya ini memang pemikirannya konservatif ya, jadi agak kaku orangnya, terus itu juga agak kolot ya pemikirannya. Kemudian dia ini bukan orang yang gampang untuk mengutarakan perasaan atau isi hatinya gitu ya terhadap orang lain ataupun terhadap kamu, sehingga inilah yang mungkin menjadi terjadinya kesalahpahaman di antara kamu dengan dia, karena dia memang sulit untuk bisa mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Dia mungkin orang yang lebih tua usianya dari kamu, atau mungkin dia jiwanya memang kayak sudah dewasa gitu ya, udah cukup stabil gitu. Dan aku melihat di sini dia akan datang dengan kemapanan diri, atau mungkin dia datang nanti kalau sudah mapan ya, sudah mapan.
mapan secara mentalnya, emosionalnya, bahkan secara keuangannya. Ya, kalau aku lihat di sini dia akan datang ketika dia sudah merasa mapan. Dan entah mengapa ya, aku merasa kayak mungkin kamu selama ini tuh kalau ada masalah sama dia gitu ya, kamu itu selalu mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu kesimpulan itu dengan gegabah atau emosional. Nah, sedangkan dia ini orangnya berpikir bahwa kalau kita punya masalah, dipikirinnya itu dengan kepala dingin, walaupun masalah itu sudah membuat hubungan ini tuh krisis gitu loh. Jadi menurut dia, kita akan bisa memiliki hubungan yang langgeng kalau kita itu berpikir segala sesuatunya itu dengan kepala dingin gitu. Dan harus sama-sama punya satu pemikiran, satu arah tujuan. Maka hubungan ini bisa langgeng gitu loh menurut dia ya. Jadi dia ngerasa kamu itu terlalu egois atau terlalu gegabah dalam mengambil satu keputusan. Kemudian aku melihat di sini dia orangnya logika banget ya, dia orangnya logika banget. Terus itu memang karena dia ini pemikirannya terlalu kaku ya, terlalu tradisional, sehingga aku lihat memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia itu kayak hubungan ini terasa menyesakkan bagi kalian berdua ya. Jadi kayak terlalu terlalu menegangkan gitu loh hubungan ini, terlalu dibawa serius ya, hubungan ini terlalu dibawa serius. Jadi kayak kalian itu butuh loh untuk meregangkan sedikit ya hubungan kalian agar kalian bisa menikmati hidup kalian untuk have fun, untuk relax gitu ya. Jangan tegang-tegang lah di hubungan ini. Nah, sayangnya ini sudah terjadi ya. Kemudian Seven of Swords. Jadi aku melihat di sini dia itu ingin mengakui sama kamu atau ingin membongkar, dia ingin jujur sama kamu tentang perselingkuhan yang dia lakukan, kebohongan yang dia lakukan, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, terus apalagi kebohongan-kebohongan dia, itu semuanya pengen dia bongkar. Apapun deh yang membuat kamu terluka, yang mengganjal atau menghalangi, menghambat hubungan kalian bisa berkembang itu ya. Aku melihat di sini dia ingin mengatakan kejujuran tentang apapun yang selama ini membuatmu terluka ya. Dia ingin mengatakannya bahwa apapun yang terjadi itu ya atas kesalahan dia, seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin terus terang lah mengaku ya tentang apa yang selama ini menghambat hubungan kalian, yang selama ini menyakiti hatimu ya, yang menjadi rintangan sampai hubungan kalian stuck, nggak ada perkembangannya gitu ya. Nah, entah ini memang kamu juga sudah tahu ya, maksudnya itu kebenarannya kamu entah memang sudah tahu atau memang kamu akan tahu dari kejujuran dia ini atau keterbukaan dia ini. Intinya di sini kamu mungkin akan lebih memilih untuk move on, memilih untuk menjalani hidupmu sendiri aja gitu ya, atau ya memaafkan dia. Oke, aku lihat di sini kamu akan memaafkan dia, tapi apakah akan kembali lagi dengan dia? Aku melihat sebagian besar kayaknya enggak ada, sebagian besar kayaknya enggak mau kembali lagi dan lebih memilih untuk cukup memaafkan dia dan melanjutkan hidup gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi padahal sebenarnya di sini ada niatan dia untuk kembali lagi sama kamu, tapi kamunya yang memang sudah tidak mau memberikan dia kesempatan. Apakah dia akan datang ini memang akan benar-benar serius terhadapmu, atau ini hanya untuk kesenangan yang memang belum selesai dari dia ya, permainan yang memang belum selesai dari dia. Kita lihat ya, apakah dia datang kali ini hanya untuk senang-senang atau untuk keseriusan dia bersama kamu. Apakah dia hanya untuk senang-senang atau serius padamu? Dia datang untuk senang-senang
atau dia mau serius terhadapmu. Oke. Kartu pertama ada place. Jika memang kalian nantinya mampu benar-benar mau selaras satu sama lain, ya, saling menghargai, saling menghormati, komunikasi terjalin dengan baik antar dua arah gitu ya. Terus itu saling menghargai, menghormati, saling mencintai, saling effort ya, saling mau menyeimbangkan seperti itu. Maka ya hubungan ini bisa kalian miliki dan bisa kalian nikmati berdua ya. Maka akan ada kesempurnaan yang kalian akan jalin bersama-sama. Kalau misalkan kalian mau sama-sama memperjuangkan ini, maka keselarasan hubungan ini akan terjalin dan kalian nikmati. Kalau kartu yang kedua ini berarti kan fork in the road ya, ini akan menjadi perjalanan dalam menemukan cinta sejatimu ya. Jadi akan ada dimana di sini kamu akan memilih terbuka pada diri sendiri untuk kemungkinan cinta baru di luar sana, atau akan tetap terisolasi dengan hal yang sama atau orang yang sama. Silahkan untuk melangkah lebih dalam pada komitmen, pada hasrat bersama, atau justru malah kamu ingin lebih memilih untuk menjauh, seperti itu ya. Ini waktunya bagi kamu untuk mengambil tanggung jawab atas keinginan kamu sendiri yang sebenar-benarnya, dan kamu ingin ikuti atas kata hatimu. Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang kamu inginkan, investasikan dan lakukanlah. Lalu pilih ya, kamu gak akan bisa membuat pilihan yang salah jika kalau kamu memang sudah mengikuti kata hatimu dan kamu sudah mantap atas pilihan itu gitu ya. Jika kamu melanjutkan hubungan ini dengan orang lama ini, ketahuilah bahwa hubungan ini itu memang didasarkan pada kebenaran dan keabsahan atau keaslian dari hatimu gitu ya, memang dari hati gitu ya. Jika kamu membuat keputusan secara sadar, berarti ini bukan hanya tentang bertahan karena tidak ingin sendirian, atau mengakhiri hubungan karena kamu takut, atau karena intensitas hubungan yang tulus gitu ya. Tapi semua berjalan mengarah pada pembelajaran yang memang harus kamu pelajari dalam hubungan. Apapun keputusan yang kamu ambil, hal-hal ini akan menempatkan kamu pada jalan menuju pengalaman hati yang lebih sejati. Jadi apapun yang kamu pilih ya, itu akan ada pembelajarannya. Jadi sebenarnya bukan tentang siapa yang akan kamu pilih, tapi tentang pembelajaran apa yang akan kamu dapatkan dengan orang-orang ini. Mau orang lama kah, orang baru, silahkan. Yang terpenting adalah sesuai dengan kata hatimu dan kemantapan hatimu untuk melakukannya ya. Jadi jangan ragu-ragu, harus pilih satu atau dua gitu, orang lama atau cari yang baru gitu ya. Dan inilah saatnya dan waktunya bagi kamu untuk ada dalam suatu hubungan. Ketika kamu ada dalam suatu hubungan dan kamu memang harus memilih atau memutuskan, tapi kamu kayak ada keraguan, maka kamu saat ini lebih baik untuk mengikuti arus aja. Ikuti apa kata hatimu, ikuti aja apa kata semesta ya. Kalau semesta memberikan petunjuk kepadamu lanjut, maka lanjut. Kalau misalkan semesta memberikan petunjukmu untuk stop, berhenti, cari yang lain, maka lakukanlah itu. Karena di sini aku lihat memang semesta itu sudah mengarahkan kamu gitu ya. Jadi nggak usah mendikte arah atau melawan arus, ikuti saja arusnya ya.
Dan kamu harus bisa melepaskan kebutuhan kamu untuk segala sesuatunya yang sesuai dengan keinginan kamu, gitu ya. Biarkan, misalkan kamu memang kriteria pasangan kamu ada di dia, tapi ternyata hubungan ini memang sulit untuk dijalin, ya mau gimana gitu loh. Justru malah nanti kamu akan tersiksa, masa hubungan kamu setiap harinya akan penuh dengan ketegangan, pertengkaran, seperti itu ya. Jadi sebaiknya kamu di sini lepaskanlah apapun yang kamu butuhkan ya, karena segala sesuatunya akan semesta berikan ya, sesuai apa yang memang kamu yang terbaik untukmu gitu loh ya. Biarkan hubungan ini yang akan menemukan sendiri ya, yang akan menemukan tujuan untuk bisa bersama gitu ya. Jadi kamu nggak usah mengendalikan dengan paksaan, gitulah intinya ya. Biarkan hubungan ini terbentuk atas keinginan sendiri gitu loh ya. Jadi kalau gini loh, singkatnya itu kayak saat ini memang waktunya kamu untuk nikmati momenmu sekarang aja. Kalau memang saat ini memang lagi berpisah, ya udah berpisah aja. Kalau misalkan dia kembali, berarti memang dialah milikmu. Tapi kalau dia tidak kembali, maka itulah kesempatan bagimu untuk cari yang lain. Seperti itu ya. Jadi biarkanlah waktu yang akan mengarahkan kamu menuju jodohmu gitu ya. Tapi bukan berarti ya kamu diem-diem aja kayak ini kan. To the sini kan ada sampan nih ya. Nah di sini ada wajah nih, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini ada wajah ya. Wajah ini tuh kayak dimisalkan adalah semesta gitu loh. Dimisalkan adalah semesta. Nah semesta ini sebenarnya mengikuti kamu. Lebih tepatnya itu kayak memantau kamu ya. Jadi biarkan sampan ini ikuti arus dari ombak lautan ini. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh mendayung. Silahkan mendayung atau mencoba cari yang baru gitu. Mencoba cari yang baru ya. Berarti nanti di sini ketika kamu, walaupun lautan itu seluas apapun, kalau kamu mendayung, ada usaha untuk cari lagi yang baru, di situ kamu akan mendapatkan tujuanmu gitu. Ya, kalau misalkan orang lama ini tidak bisa mengikuti vibrasimu yang terus mendayung, ya berarti memang dia bukan milikmu, kayak gitu loh. Ya, paham ya? Paham lah aku lihat di sini. Karena memang hubungan yang sehat itu akan berkembang dengan saling ketergantungan. Jadi gini, penting untuk kamu menyadari bahwa kamu itu membutuhkan dia sama sepertinya dia membutuhkan kamu. Jadi kamu harus mengizinkan orang-orang untuk mendukung kamu. Intinya kamu welcome lah ya, siapapun di sini. Dan kamu lihat ketika mereka sangat menghargai kamu, ketika mereka sangat mau memperjuangkan kamu ya, dan kamu pun mau untuk memperjuangkan dia, mau juga memperhatikan dia, itulah hubungan yang sehat. Saling take and give yang setara gitu loh. Kalau misalkan si orang lama ini tidak bisa memberikan take and give yang sama, ya udah berarti cari yang baru yang bisa memberikan take and give yang setara, kayak gitu loh. Bukan berarti aku tidak mengizinkan kalian untuk kembali dengan orang lama. Silahkan, asalkan di sini ketika nanti dia datang bisa memberikan take and give yang setara antara kamu dengan dia, sama-sama merasa saling membutuhkan, sama-sama merasa saling menghargai gitu ya, sama-sama saling mendukung ya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat hubungan kalian kan dengan orang lama ini ya, itu sangat rentan kan. Nah, maka dari itu memang butuh kalian untuk berbicara tentang apa yang kamu butuhkan, tentang apa yang kalian butuhkan agar hubungan ini bisa berkembang. Coba dibicarakan apa yang menjadi titik masalah di hubungan ini. Ya, apa yang menjadi masalah besar. Kalau misalkan tentang kesibukan masing-masing, kira-kira bisa nggak sih dicari jalan tengahnya?
ya kali 24 jam setiap harinya harus bekerja kan enggak, pasti kan ada jam istirahatnya, ada ada waktu liburnya gitu kan. Cari waktu yang tepat, cari kebutuhan yang memang harus kalian lakukan gitu loh, agar apa yang kurang di hubungan ini bisa dipenuhi gitu loh. Agar kalian itu merasa bahwa kalian itu dicintai, ya, agar kalian itu bisa merasa kayak hubungan ini penuh dengan kebaikan gitu. Jadi jangan berharap orang lain akan membaca pikiranmu, ya. Kalau misalkan di sini kamu nggak ngomong, kalau kalian di sini tidak saling mendiskusikannya, tidak saling mengutarakan pemikiran kalian. Tapi ingat ya, karena di sini salah satu di antara kalian atau bahkan kedua belah pihak memang kalau ngobrol tuh nggak pakai kepala dingin gitu loh, ya, emosian, ya. Jadi mintalah untuk gini ya, mintalah si dia ini untuk mau gitu loh ngobrolin yang terbaik bagi kalian itu gimana gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Jadi pilihannya tetap ada di kamu, silahkan. Yang terpenting itu tadi ya, cinta yang sejati, cinta yang yang sehat adalah saling bergantung, sehingga adanya take and give yang setara itu ya. Nah, oke? Dan kalau misalkan kamu masih tetap mau dengan orang lama, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Yang terpenting adalah apa yang menjadi kekurangan di hubungan ini kalian bicarakan sehingga kekurangan itu bisa tertutupi, terpenuhi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Emperor tuh Aries. Ya, itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ini bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, Desember, September, Juni, Februari, Maret, April, Juli, dan satu lagi Agustus. Kemudian angkanya di sini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. 4, 1, 19, 5, 20, 17, 31, 27, atau mungkin umur kalian ya, umur kamu atau umur dia 27, 13, 22, 8, 21, 11, 12, 7, 16, 3, 6, 2, dan 15. Untuk sionya bisa jadi sio kamu atau sionya dia ya, situasikan aja. Sio kelinci, sio tikus, sio anjing, sio monyet, sio ular, sio ayam, sio naga, sio kambing, sio kuda, dan sio babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya, situasikan aja.
Ada I, W, P, S, J, B, N, G, C, V, A, K, F, T, Q, Y, H, M, R, U, D, X, dan Z. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.